Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sayali. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Guys, welcome back again. Di update fundamental hari ini kita akan ngebahas beberapa hal yang cukup penting dari isu Mt. Gox. Kemudian ada makroekonomi daripada US. Jadi saya pengen kasih update ke teman-teman sekalian dan juga update daripada industri blockchain itu sendiri. Salah satunya yang paling besar adalah The Merge. Kita sama-sama tahu ini bakal menjadi sesuatu yang bisa dibilang mengubah atau menjadi sebuah revolusi daripada cryptocurrency itu sendiri ya. Jadi maksud saya daripada teknologi blockchain itu sendiri. Ini adalah something yang kita perlu antisipasi sama-sama. That's why saya pikir ini perlu saya sharing ke teman-teman sekalian. But before kita lanjut, make sure kalian nonton video terakhir karena saya banyak menyisipkan pesan di sana buat teman-teman bisa mendapatkan informasi bagaimana sudut pandang saya di dalam berinvestasi dan juga dalam trading. Alright? So I hope itu bisa memberikan manfaat yang positif buat teman-teman sekalian. Nah, starting from Mt. Gox. Apa sih Mt. Gox? Mt. Gox ini adalah exchange besar pada kisaran tahun 2014 ya. Sebenarnya dibuat 2010 oleh Jed McCaleb. Nah, ini saya nggak tahu nih Jed McCaleb yang sama atau enggak dengan yang kemarin itu punya XRP banyak banget di walletnya dia ya. Tapi kayaknya harusnya sama sih karena masih hubungannya dengan market crypto juga. Dia create itu tanggal 1 Juli 2010, kemudian dia jual ke orang Prancis di tahun 2011. Nah, kemudian di tahun 2014 berdasarkan Cointelegraph kita bisa ngelihat banyak user mulai kesulitan dalam menarik dana dan ternyata dihack dengan total lebih kurang 840.000 atau 850.000 Bitcoin dan pada masa itu bernilai 460 juta dolar Amerika Serikat. Tentu saja ini sangat luar biasa besar ya dan sangat berpengaruh terhadap industri market cryptocurrency. Nah, sisi positifnya adalah market crypto masih bisa bounce back guys. Setelah kondisi hack yang luar biasa parah ini, market crypto tetap masih bisa bounce back. Masih ada orang yang believe dengan cryptocurrency dan bahkan tradingannya sampai dengan saat ini, detik ini, institution makin aware dan ya kita sama-sama tahu lah ya perkembangannya luar biasa ke detik ini ya dari 2014. Which means menurut saya terlepas dari kondisi hack yang begitu besar dan begitu merugikan banyak user pada kala itu, tetap ya guys, kita bisa katakan bahwa market crypto itu seharusnya punya masa depan yang oke. Nah, buat yang percaya ya, dalam arti untuk investment long term. Nah, terus kita bisa lihat ada beberapa proses pengembalian recovery lost coins-nya ya, mungkin mereka coba untuk mencari yang siapa yang nge-hack dan lain sebagainya, minta dibalikin dan lain-lain, banyak banget faktor-faktornya. Nah, cuman lately ini ya ada upaya dari Mt. Gox sendiri untuk memenuhi kewajiban mereka ya. Dalam arti kan mereka di sini sebagai exchange itu merugikan banyak user dan mereka mencoba untuk mengembalikan ya. Dalam arti di sini mereka memberikan statement pernyataan untuk mengembalikan ya sebagian saldo atau mungkin saldo para user pada kala itu, karena setahu saya mereka persiapannya itu nggak sebesar waktu lalu hilang ya. Kayaknya tadi kalau saya nggak salah baca itu sekitar 150.000 Bitcoin. 200.000 Bitcoin. Mt. Gox that they managed to recover 200,000 Bitcoin. Upon hearing this news, many of the victim, ini yang waktu lalu teman-teman ya. Berarti at least mereka juga masih pegang Bitcoin. Nah, ini guys, as of this moment, Mt. Gox is believed to have access to 150,000 Bitcoin. Even though the number is relatively low, the Bitcoin price has been slowly recovering by more than 3,900% since the hack, from $549 menjadi $21.657 per artikel ini dibuat tanggal 18 Juli 2022. Jadi 150.000 ini dipercaya akan dicoba untuk merecovery sebagian dana daripada para users. Sebetulnya ini menjadi pertanyaan saya adalah dihitungnya berdasarkan saldo kita pada masa itu atau berdasarkan berapa Bitcoin yang kita punya. Jadi anggapannya kayak dikembalikannya tuh dalam bentuk emas ya, misalnya contoh ya, misalnya kita hilangnya emas fisik 1 kilogram gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah lebih pilih dibalikin dalam bentuk duit atau dalam bentuk emas 1 kilogram. Mungkin aja waktu itu emas 1 kilogram waktu saya hilang itu sekitar bernilai 500 juta misalnya. Terus pada saat emas saya ceritanya mau dikembalikan nih setelah 10 tahun atau 8 tahun, kalau Mt. Gox saya 8 tahun.
itu value emas saya harusnya di 800 juta misalnya, tapi mereka balikinnya tuh nggak 1 kilo, tapi balikinnya mungkin ya kurang dari 1 kilogram. Intinya setara dengan saldo saya pada saat saya kehilangan emas saya, yaitu 500 juta. Bisa jadi loh kayak gitu juga, tapi saya nggak tahu ya ini bener atau enggak gitu loh. Ini cuma bayangan saya aja. Tapi let's say dikembalikan, ada beberapa faktor yang menurut saya bisa mempengaruhi insiden yang sangat luar biasa membuat kita semua menjadi panik ya. Pertama sebenarnya dari marketnya sendiri. Before Mt. Gox mengembalikan, harusnya market itu sudah mulai ada antisipasi, baik itu dari institutions, pemain besar, termasuk retail seperti kita lah. Pasti ada rasa khawatir sehingga kita harus exit dulu dari market. Dan apakah itu merugikan kita? Menurut saya sih enggak juga. Ya, jadi kalau misalkan memang kita harus exit dulu dari market, gak ada salahnya teman-teman. Menurut saya itu bukanlah suatu hal yang harus kita pertanyakan ya, dalam arti kita melihat resiko nih di depan mata kita. Pertanyaannya adalah kalian mau ngambil resiko itu atau tidak. Kalau kalian mau ngambil resiko itu dan siap, maybe kita bisa salah yang mengantisipasi market bisa turun gara-gara event dari Mt. Gox yang mengembalikan saldo Bitcoinnya si para users ini, bisa memicu terjadinya aksi sell off besar-besaran. Itu kan pasti bikin kita panik. Tapi buat teman-teman yang mungkin risk taker, bodo amat lah dengan news ini, pokoknya gue tetap fight, bisa juga. Dan itu mungkin bisa menyebabkan istilah kita yang salah gitu loh. Kita yang takut-takut, ternyata kita yang salah. Ternyata Bitcoin naik minimal mungkin sampai 28.000, 30.000, baru kemudian dibanting. Ya kita nggak tahu teman-teman ya. Segala potensi kondisi market itu bisa terjadi. Cuma kalau kalian yang lebih prefer untuk konservatif dan rasa khawatir terhadap kondisi event ini, saya sih nggak bisa menunjukkan dalam artian analisis saya ya personally ngelihat ini ya, artinya ada risk lah di market untuk harga tuh bisa turun gitu loh. Dan mungkin penyebabnya nggak langsung directly dari si Mt. Gox-nya sendiri gitu. Pada saat dia mengembalikan si saldo Bitcoin ini ya, mungkin nggak terjadi karena ini. Mungkin saja terjadinya itu adalah karena panic selling yang sebelumnya sudah terjadi karena isu yang dikeluarkan oleh si Mt. Gox ini sendiri. Jadi itu adalah satu faktor yang kita bisa perhatikan juga. Nah kalau misalnya dari sisi para orang yang mau mendapatkan kompensasi ini, mungkin ya dari proses yang ribet dan lain sebagainya, belum lagi kan ini kejadian 8 tahun yang lalu, mungkin udah lupa password, mungkin udah lupa dulu pakai identitas siapa, registrasinya dan lain sebagainya. Nah itu adalah faktor-faktor mini BT yang kita bilang juga bisa mempengaruhi kondisi marketnya gitu loh teman-teman. Jadi mungkin kita boleh antisipasi, kita mungkin boleh was-was, kita mungkin boleh agak berhati-hati. Tapi yang pasti kalau menurut saya sih ngelihat kondisi dari Mt. Gox itu sendiri ya, kita nggak bisa benar-benar berkata bahwa ini akan terjadi seperti ini dan lain sebagainya sampai itu nanti terjadi ya. Jangan sampai kayak waktu case saya memberikan informasi soal GBTC, kita udah panik nih GBTC unlock dan lain sebagainya, ternyata nggak dibanting-banting banget kok, rupanya fine-fine aja kok, karena masalah ya itu GBTC lah ya, udah lewat teman-teman, udah lumayan lewat cukup lama. Nah yang pasti soal Mt. Gox sendiri, kalau pandangan saya seperti itu, negative impact maybe ya, bisa mengganggu stabilitas market cryptocurrency, maybe banget, apalagi harga Bitcoin ya. Yang udah pasti adalah teman-teman harus ingat juga, Mt. Gox sendiri menawarkan mau nggak kompensasinya berupa fiat currency atau berupa duit. Nah itu kalau misalnya lebih pilih seperti itu, ingat loh, ada orang mungkin yang terimanya dalam bentuk cash, and then mereka lebih prefer, oke, gue udah terima cashnya, sekarang gue bisa belanjain di market crypto. Bisa juga kan situasi kayak gitu. Kalau saya mungkin preferensinya seperti itu. Mungkin di awal si company terpaksa ngejual Bitcoin dulu, melikuidasi aset Bitcoin itu dalam bentuk fiat currency, kemudian baru dikasih ke orangnya, which is ada sell off di awal, but then after orangnya terima, bisa jadi setelahnya ada pump di market. Oke? Itu adalah beberapa kemungkinan yang menurut saya bisa terjadi ya. Jadi ya kita lihat aja teman-teman ya. Yang pasti event ini katanya itu akan bukan direalisasikan ya, kita bilang ya akan dilaksanakan lah per akhir Agustus ini. Jadi kita udah boleh was-was lah kalau misalnya kita dibilang bulan Agustus ini ya. Oke, so next, ini berbicara soal makroekonomi. CPI data kemarin rilisnya itu cukup positif. Ini yang sedikit banyak memberikan pengaruh ke market crypto, sehingga market crypto saat ini dalam kondisi hijau. Nah, the next CPI data itu bakal menjadi pengaruh juga buat market crypto, dan itu akan dirilis pada tanggal 13 September 2022. Jadi, clue-nya itu adalah dari statement-statement dari para
FOMC member ya, yang rencananya di pekan ini itu lumayan banyak guys ya. Di sini saya lihat di per hari Rabu itu sudah ada 1 orang member yang akan ngomong, yaitu Bowman ya. Kemudian di hari Jumat ya, ini lebih tepatnya Kamis malam sih, itu ada George yang akan speak juga dari mewakili FOMC member ya. Nah, lebih kurang ada 2 sih ya. Plus di sini ada FOMC meeting minutes, tapi ini harusnya berupa report ya, dalam arti report data yang mungkin dari pekan lalu atau gimana gitu ya teman-teman ya. Ini jadi harusnya sih kalau misalnya kayak gini sifatnya report, berarti bukan kayak di depan speech Jerome Powell ngomong dan lain sebagainya gitu ya. Ini artinya kalau kita ngomongin report, berarti kita udah tahu gitu loh. At least apakah mungkin report seputar CPI data kemarin, apakah mungkin seputar NFP waktu yang awal pekan di hari Jumat ya. Intinya kayak gitu, biasanya ngebahas tentang kondisi tersebut. Dan ini juga tentu saja report ini bisa menjadi clue untuk kita ya, kayak gini loh, CPI data kan udah bener-bener keluar nih dan ternyata positif lah. At least kita ngomong positif tuh dalam arti inflasi udah mulai bisa ditekan. Jadi gimana pandangan mereka nih terhadap si CPI data tersebut? Apa yang akan mereka lakukan soal kebijakannya ya? Di sini pasti akan memberikan kita clue dan kita di sini bisa melakukan antisipasi. At least di awal ini para pelaku pasar, kita ngomongin para whales, mereka akan melakukan antisipasi lebih awal. Jadi kita pun as retail harus mencoba untuk menginterpretasikan itu, apakah dampaknya akan positif buat market crypto. Nah itu nanti kita lihat ya, nanti per report yang akan diberikan. Yang pasti adalah FOMC meeting minutes berikutnya, ini kita ngomongin yang sekaligus kenaikan suku bunga ya. Itu akan diadakan 37 hari mendatang, which means di bulan September, akhir September. Dan sampai dengan saat ini, market itu percaya 55% akan dinaikkan di 0,5 basis point atau 0,5% ya. Jadi di sini kalau misalkan memang dia naikinnya 0,5%, ini harusnya good news buat market crypto. Dan pastinya balik lagi ya, di report ini akan memberikan informasi buat kita juga, apakah kenaikan suku bunganya itu akan di 0,5 atau di 0,75. Indikasinya lebih kuat ke arah mana. Nah itu bakal menjadi faktor penentunya. Oke? Nah itu kalau dari sisi makroekonomi. Basically menurut saya ini bakal berpengaruh banget kalau misalkan CPI rilis data berikutnya ternyata positif, semakin ditekan inflasinya, let's say 8,2%. Wah, itu harusnya market crypto masih bisa dapetin relief rally. Maybe after kejadian Mt. Gox di akhir bulan Agustus, terus di awal September dapat data inflasi bagus, and then the March diperkirakan atau dipercaya ini based on coin market calendar sendiri itu di 15 September ternyata sukses dan bagus rilis, kemudian benar-benar memberikan impact yang positif karena di sini dipercaya the March akan mengurangi energy consumption Ethereum sampai dengan 99,95%. Ini saya nggak tahu mereka overclaim atau gimana, karena data atau kita bilang kepastiannya atau faktanya adalah setelah the March itu di launch benar-benar ya. Jadi ini bakal menjadi sebuah kondisi yang sangat bersejarah bagi teknologi blockchain itu sendiri. Apakah di sini Ethereum benar-benar bisa menjadi salah satu kripto yang mungkin mengambil market cap semakin besar lagi ya di kripto secara keseluruhan. Cuman kalau dari saya pribadi, kita nggak bijak sih membandingkan between Bitcoin, Ethereum, karena ini masing-masing tuh punya functionnya ya. Kita ngomongin Bitcoin, ini the most decentralized, nggak pernah ke-hack, aman ya selama ini. Terus maksimal supply-nya 21 juta. And then ya salah satu yang menjadi sebuah pelopor ya kita bilang daripada market cryptocurrency secara keseluruhan. Plus proof of work ya, ini membuktikan bahwa ya Bitcoin bisa bertahan sampai dengan saat ini. Itu bukan kaleng-kaleng guys gitu loh ya. Kalau misalnya kita ngomongin apakah akan ada kripto yang bisa mengoverlap Bitcoin, maybe. Tapi kalau menurut saya masing-masing itu punya ciri khasnya, punya authenticity ya, pokoknya autentik lah masing-masing gitu. Jadi kita nggak wise lah istilahnya membanding-bandingkan gitu loh. Cuman kalau ditanya gimana efek the merge terhadap Ethereum, menurut saya pribadi ini bisa menjadi sesuatu yang sangat positif ya. Jadi kita coba lihat aja nanti teman-teman. Overall itu adalah update seputar fundamental daripada market secara keseluruhan, makroekonomi, Mt. Gox dari issue dan juga the merge ya. Menurut saya satu
negatif, which is Mt. Gox, dan duanya positif ya, the merge dan juga CPI. Ya kita coba lihat dulu nanti CPI juga masih bisa berubah. Karena kita ngomongin masih sampai dengan September, kita belum tahu Rusia nanti makin parah kah, terus Taiwan, China apakah akan semakin memanas, ya kita nggak tahu, itu bakal banyak faktor banget di depan. Yang pasti resiko market selalu ada, dan always prepare yourself for the risk ya. Jadi jangan sampai teman-teman transaksi tanpa memperhitungkan risiko di awal. I think that's it teman-teman, update saya seputar fundamental update. I hope you guys enjoy informasi ini yang bisa saya sampaikan. Itu adalah beberapa faktor penting yang kita perlu perhatikan. Apakah di sini overall market akan totally bullish? Kita lihat progresnya after update-update tersebut ya. Itu adalah fakta-fakta yang saat ini kita harus sama-sama pantau. Alright, I think that's it. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and goodbye.